Permisi Bu, ini ngomong saya. Betul Niko, silakan. Permisi Bu. Baik Niko, Bu Anita ingin bertanya, mengapa Niko terlambat hadir di kelas? Niko tahu kan apa kesepakatan kelas kita? Baik Bu, tadi saya terlalu lama di kantin karena saya diajak ngobrol oleh teman saya. Kesepakatan kita di kelas bahwa harus masuk ke tepat waktu, harus disiplin Bu. Betul sekali Niko. Memang kita harus disiplin masuk ke dalam kelas sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Kita istirahat berapa menit? Sekarang jam berapa? Berarti Niko terlambat berapa menit? Dan apakah Niko mengetahui apa kesalahan Niko? Untuk istirahat kita 30 menit. Dan sekarang sudah jam 9:45. Berarti saya terlambat 15 menit. Baik Bu, saya paham jika saya sudah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Dalam hal ini, Bu Anita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekarang Bu Anita ingin bertanya kepada Niko, apa alasan Niko tadi terlambat hadir di kelas? Bu, tadi saya terlambat masuk ke kelas karena tadi saya berada di kantin diajak berbicara dengan teman saya. Sekarang coba Niko ingat-ingat kesepakatan kelas kita apa? Salah satunya adalah tentang poin kedisiplinan, tepat waktu. Maka gue harapkan Niko bisa memperbaiki diri dengan datang di kelas dengan tepat waktu. Baik Bu, saya akan lebih disiplin dan tepat kok. Baik Niko, terima kasih. Bu Anita percaya Niko akan bisa memperbaiki kesalahan Niko menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada pagi hari ini kita melakukan diseminasi terkait budaya positif di sekolah. Nah, maka budaya positif itu Bapak Ibu perlu kita terapkan di sekolah kita, karena untuk membangun budaya positif itu memerlukan proses. Nah, sebagai pendidik kita harus menerapkan budaya positif itu dimulai dari pembiasaan. Nah, jadi pembiasaan itu adalah karakter baik, maka kita hubungkan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Seperti di SMP Negeri 22 Surabaya ini, Bapak Ibu, kita sudah menerapkan ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ketika anak-anak kita datang dari rumah, kemudian memasuki gerbang sekolah, kita menyambut, kemudian mereka mengucapkan salam, kemudian salim, kemudian mereka juga bersikap sopan dan santun. Maka itu adalah contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Sekarang kalau kita flashback ke belakang, ya Bapak Ibu, di saat kita sekolah dulu, bagaimanakah pengalaman? Apa pengalaman kita dulu saat sekolah? Apakah itu pengalaman menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan? Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pengalamannya di masa sekolah dulu, mendapatkan pengalaman menyenangkan atau bahkan tidak menyenangkan. Ya, baik Bu Usma. Terima kasih Bu Anita untuk kesempatan diberikan. Jadi saya mengingat pengalaman yang sampai saat ini masih saya ingat, yaitu pengalaman yang kurang menyenangkan. Jadi waktu SD Bu Anita, sekarang ini masih anak-anak ya, jadi saya masih melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan dari lantai 2. Waktu saya ada lantai 2, ada lantai 3 juga. Waktu itu saya posisinya di lantai 2,
Kemudian saya buang sampah sembarangan karena belum tahu kalau hal itu nggak boleh dilakukan. Kemudian sampah itu saya buang di bawah di lantai bawah. Di situ kebetulan ada kepala sekolah yang sedang lewat. Jadi kepala sekolah lewat, saya buang sampah nggak beliau. Akhirnya kepala sekolah memanggil saya di ruang kepala sekolah di kantor. Nah, pengalaman itu ya jadi kemarahan, dimarahi lah istilahnya. Nah, pengalaman itu saya ingat sampai sekarang. Jadi kalau ketemu beliau itu ada yang diceritakan, oh seperti ini dulu, jadi agak ya malu, agak ketawa. Jadi menurut saya pengalaman yang saya alami itu adalah pengalaman yang kurang menyenangkan. Yang saya ingat sampai sekarang. Demikian buat kita, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Uswa. Jadi Bu Uswa sudah berbagi terkait dengan pengalaman tidak menyenangkan di masa sekolah dulu. Ya. Jadi terkait dengan hal ini sebenarnya tugas kita sebagai pendidik itu adalah memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana kita mampu mengemas pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang berkesan bagi anak-anak kita. Ya, jadi dari segi ilmu yang kita berikan, dari segi teladan yang kita berikan itu diharapkan mampu diingat oleh anak-anak kita hingga mereka dewasa nanti. Maka kita harus meninggalkan pengalaman ataupun kesan yang itu menyenangkan bagi anak-anak kita. Seperti itu. Maka kemudian di topik kali ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama ada budaya positif. Jadi topik pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga. Ya, segitiga restitusi. Nah, sekarang ada pernyataan terkait setuju dan tidak setuju. Nah, terkait seperti gambar yang Bapak Ibu saksikan sekarang, di gambar pertama itu ada seorang guru, ya, yang mana dia melakukan hukuman. Ada penjelasan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak, gini. Jadi ternyata hukuman itu dirasa tidak mampu mendisiplinkan anak, karena memang untuk mendisiplinkan anak itu membutuhkan motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi kalau anak itu tidak memiliki kesadaran terhadap dirinya, terhadap perilakunya, maka hukuman itu tidak bisa diberlakukan. Jadi hukuman itu hanya berlaku seketika. Maka ketika kita menghukum anak, itu anak mereka merasa harus menjalankan hukuman itu, mematuhi hanya sementara, tapi tidak timbul kesadaran di dalam diri anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Tidak, ya. Jadi di situ ternyata ini biasanya kita istilahkan, kita beri hukuman yang mendidik. Jadi hukuman mendidik itu tidak menggunakan hukuman fisik, tapi menggunakan hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ternyata ini juga tidak efektif, Bapak Ibu, karena tetap tidak ada motivasi intrinsik di dalam diri anak. Kemudian yang ketiga itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Apakah setuju Bapak Ibu? Oke, tidak, ya. Jadi ternyata kalau kita memberikan
memberikan penghargaan terhadap anak, itu mereka tidak timbul juga kesadaran dalam dirinya. Nanti anak kemudian mengharapkan, oh kalau aku berhasil mendapatkan juara, maka nanti mendapatkan hadiah seperti itu. Bagaimana seperti itu? Ya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas terkait disiplin, Bapak Ibu. Nah, seperti gambar yang tertera, nah, jadi di situ disiplin itu biasanya kita kaitkan dengan hal-hal yang kesannya menghukum atau memberikan efek jerah kepada anak-anak. Ya. Nah, sekarang kita pelajari makna disiplin itu sendiri adalah belajar. Ya. Berasal dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Nah, maka kemudian di sini budaya disiplin itu erat kaitannya dengan perlakuan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi di sini biasanya sebagai pendidik kita itu melakukan hukuman sebagai bentuk kepatuhan. Nah, ternyata hal itu tidak betul, Bapak Ibu, tidak benar, ya. Karena di sini disiplin itu biasanya dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, sekarang kita masuk pada disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, di sini sekarang ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Nah, yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini tidak mungkin ya Bapak Ibu, karena setiap individu, setiap diri pribadi kita itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Maka kemudian dalam teori kontrol itu kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain itu bisa memiliki pandangan yang sama dengan kita. Kemudian stimulus respon yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, maka dalam teori kontrol itu disebutkan bahwa ternyata semua perilaku itu pasti memiliki yang namanya tujuan. Nah, di sini ada skema tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Menurut teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser, ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, maka sebenarnya terkait hal ini itu dimulai dari diri kita pribadi, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita sebagai pendidik itu harus memiliki kesadaran terkait perilaku baik yang harus kita berikan pada anak didik kita. Nah, kemudian semua perilaku itu pasti memiliki motivasi atau tujuannya masing-masing. Kemudian kita beralih ke model berpikir. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nanti di sini kaitannya adalah itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau atau bahkan sebagai manajer. Nah, dalam hal ini kemudian kita kaitkan dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Sekarang kita ke materi nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi kita menyepakati bahwa nilai-nilai
harus kita laksanakan, apalagi sebagai seorang pendidik. Nah, maka di sini nilai-nilai itu berasal dari prinsip universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini nanti akan diilhami dengan karakter profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila ini pada anak didik kita. Ya, jadi tercermin dari perilaku mereka, tidak hanya sekedar teori, tapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke. Untuk teori motivasi perilaku manusia, ternyata itu didasari dari motivasi eksternal, Bapak Ibu. Ya, jadi motivasi itu ada dua, berasal dari luar, motivasi eksternal, dan motivasi yang berasal dari dalam atau motivasi internal. Sekarang kita bahas mengenai motivasi eksternal terlebih dahulu. Ya, jadi hukuman itu seperti di pernyataan yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar, yang mana itu sebenarnya adalah bukan merupakan hal-hal yang muncul dari dalam diri kita. Kemudian, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan, ya, ternyata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Nah, maka di sini Bapak Ibu, anak-anak itu menjadi pribadi yang merdeka itu adalah yang pertama itu adalah tugas orang tua, kemudian yang kedua adalah tugas kita sebagai pendidik untuk menuntun anak-anak bisa menjadi pribadi yang merdeka. Maka merdeka itu mereka bisa tidak hanya terlepas dari perintah, tapi mereka juga bisa memerintah dirinya sendiri, menjadi pribadi yang mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dalam restitusi ini kita akan melakukan menstabilkan identitas siswa. Jadi proses segitiga restitusi sekarang kita lanjutkan di keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya, jadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita dengan anak didik kita di dalam kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu lebih baik dibandingkan dengan peraturan kelas. Mengapa? Karena dalam keyakinan kelas itu antara guru dengan siswa itu melakukan kolaborasi, menyepakati apa saja nilai-nilai yang akan kita sepakati. Sehingga kalau keyakinan kelas itu pasti akan memberikan ini. Ya, jadi keyakinan kelas itu akan memberikan keyakinan pada guru juga dengan murid. Maka dalam keyakinan kelas itu
jika ada yang melakukan pelanggaran atau melanggar, maka dia mengalami suatu ketidakyakinan. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu mengenai kesepakatan kelas. Ya, jadi di tabel yang berwarna hijau ini kurang lebih adalah peraturan yang biasanya sudah tertera, dan itu adalah bersifat sepihak, bukan dua pihak. Maka kalau dalam keyakinan kelas itu antara guru dan siswa harus sama-sama menyepakati apa yang harus dipatuhi bersama. Kalau peraturan itu biasanya hanya bersifat sepihak, baik itu dari guru ataupun dari sekolah. Nah, maka di sini kesepakatan kelas yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, dan yang ketiga kami murid yang peduli dengan teman-teman. Maka itu adalah beberapa kesepakatan kelas. Jadi di situ ada kolaborasi antara guru dengan siswa maupun bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, di sini ada tabel ya, peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Maka di sini di peraturan, contohnya yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kan peraturan ya. Jadi kalau peraturan itu biasanya ada perintah ya atau larangan. Maka kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif dalam keyakinan kelas. Nah, ini adalah beberapa contoh Bapak Ibu. Mungkin dulu kita ketika kita masih bersekolah dulu, mungkin ada yang pernah mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru. Kalau saya sendiri secara pribadi dulu pernah mengalami hal ini ya, ketika sekolah. Jadi terlambat ya menulis 50 kali gitu ya. Kemudian pernah berbicara sendiri dengan temannya ketika ibu guru menerangkan, itu kemudian didatangi oleh ibu guru tersebut dan dipukul dengan buku sejarah yang tebal waktu itu. Jadi waktu itu mungkin merasa malu dengan teman-temannya. Jadi itu berkaca dari hal-hal itu, maka sekarang kita waktunya melakukan perubahan Bapak Ibu. Jangan sampai apa yang kita alami dulu ketika bersekolah mengenai ketidaknyamanan yang kita rasakan, jangan sampai terulang sekarang. Jadi kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, teladan yang baik bagi murid-murid kita. Nah, di sini ada contoh hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu lebih baik Bapak Ibu, karena dalam konsekuensi itu ada bentuk pertanggungjawaban di situ. Ya, jadi misalkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, maka sebagai bentuk pertanggungjawabannya dia harus mengganti kertas tadi yang sudah dicoret-coret seperti itu. Nah, jadi ternyata menurut dosen ya, hukuman memang berhasil pada orang-orang sukses karena mereka dapat menyerapnya dan memaafkan si penghukum. Tetapi ternyata hukuman itu tidak bekerja pada anak yang memiliki identitas kegagalan, karena tindakan ini hanya menegaskan ketidakmampuannya. Nah, jadi kalau kita analisis lebih dalam makna dari kata-kata dosen ini, jadi hukuman itu ternyata tidak bisa bekerja ya efektif pada anak-anak yang sebenarnya tidak memiliki kesadaran dalam dirinya, Bapak Ibu. Karena kalau anak itu tidak memiliki kesadaran dalam dirinya, dia pasti akan mengulang kesalahannya, melakukan pengulangan
mengulangi kesalahan yang sama. Nah, seperti itu. Jadi betapa pentingnya anak-anak didik kita itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam yang mampu menggerakkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sekarang terkait kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi yang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, jadi bertahan hidup ya, biasanya manusia bekerja ya untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada love atau kasih sayang, penerimaan. Jadi sebagai manusia kebutuhan dasar kita adalah diterima, kemudian disayangi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah power, penguasaan. Ya. Jadi sebagai bentuk kebutuhan dasar kita adalah penguasaan, di mana kita bisa mengatur atau melakukan hal-hal yang memang itu sudah ada pakemnya. Kemudian kesenangan, fun. Ya. Jadi biasanya murid kita itu akan menunjukkan mungkin mereka akan lebih suka ketika kegiatan-kegiatan yang menuju pada pembelajaran yang menyenangkan, ya, tidak bosan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah freedom atau kebebasan. Sebagai pribadi yang merdeka, anak didik kita itu membutuhkan yang namanya kebebasan, tetapi tetap kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh ya dari kasih sayang, ingin disukai dan diterima, baik itu di lingkup keluarga maupun di lingkup pertemanan. Kemudian penguasaan, ini mampu menjadi pemimpin. Nah, jadi kita diharapkan mampu menuntun anak-anak itu menjadi pemimpin pembelajaran, menyiapkan mereka menjadi pemimpin yang amanah, yang kemudian berkarakter di masa depan. Seperti itu. Kesenangan tadi, mungkin anak-anak didik kita suka bergurau, melucu, maka itu adalah menunjukkan kesenangan. Kemudian kebebasan, ini mereka adalah pribadi yang merdeka, mereka berhak memilih, menentukan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka selalu mencoba hal-hal baru, juga masuk dalam kebebasan. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Nah, jadi sebagai penghukum, biasanya guru menghardik atau menghujat. Nah, jadi kemudian menyindir atau menyakiti anak-anak. Nah, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, ternyata di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, jadi kalau posisi penghukum ini ternyata tidak efektif, Bapak Ibu, karena biasanya ketika kita menghukum anak, itu biasanya anak akan merasa marah atau bahkan dendam dan kemudian tidak menyukai diri kita. Kemudian posisi guru yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya guru akan mengeluarkan statement, kenapa kamu mengecewakan ibu, seperti itu. Nah, itu adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita mengeluarkan statement yang mampu membuat anak itu, oh iya saya salah, seperti itu. Tapi ternyata itu juga tidak efektif, Bapak. Nah, kemudian memposisikan diri sebagai teman, ya ini sudah bagus. Namun ternyata di posisi ini murid meletakkan guru atau sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Padahal yang kita butuhkan itu murid tersebut, anak tersebut mampu
dalam dunia yang berkualitas itu. Ya, kalau sebagai pemantau biasanya kita melakukan menghitung atau mengukur. Ya. Nah, maka kemudian ternyata Bapak Ibu yang paling tepat sebagai pendidik adalah kita posisinya sebagai seorang manajer. Karena sebagai manajer itu kita akan melakukan ya di sini ada kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Ya, nanti kaitannya dengan segitiga restitusi di mana kita yang pertama akan menstabilkan identitas, kemudian memvaliditas kesalahan, dan yang terakhir adalah keyakinan anak. Ya. Nah, maka di sini posisi sebagai manajer itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Maka inilah yang diharapkan Bapak Ibu, di mana murid itu tidak menempatkan guru sebagai orang yang di dunia berkualitas, tetapi dia mampu menempatkan dirinya sendiri, individunya sendiri. Nah, sampailah kita pada pembelajaran 6 terkait segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah materi penutup kita dalam diseminasi kali ini. Nah, seperti yang Bapak Ibu saksikan, di sini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik itu akan mengungkapkan keyakinan, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika ada kasus misalkan seorang anak terlambat masuk kelas karena terlalu lama di kantin. Ketika anak itu masuk ke kelas, kemudian kita panggil secara pribadi, kemudian kita mulai memberikan statement. Oke, misalkan Bintang, hari ini kamu terlambat masuk kelas, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah posisi menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung menjudge anak itu, kamu salah, kamu ini malas, dan sebagainya, tidak boleh. Jadi kita yang pertama menstabilkan identitas peserta didik itu dulu dengan statement tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan Bapak Ibu. Ya, jadi kalimatnya, nah, apakah ada cara yang lebih efektif, ya, yang kamu butuhkan? Misalkan kita menanyakan, kira-kira apa yang kamu pikirkan ketika misalkan ini untuk menghindari keterlambatan itu apa? Maka itu masuk dalam validasi kebutuhan. Kita menanyakan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian validasi kebutuhan yang kedua adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita menanyakan pada peserta didik apa alasannya dia melakukan kesalahan ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, di posisi menanyakan keyakinan ini kita akan menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Karena kita kan ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini nilai-nilai apa yang sudah disepakati itu kita kuatkan kembali. Nah, kemudian yang terakhir kita memberikan menanyakan keyakinan terkait jika kamu ingin menjadi orang yang sukses maka kamu harus, nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam proses ketiga restitusi ini kita sebagai pendidik tidak langsung menjudge anak Bapak Ibu, tapi kita harus menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi kesalahannya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi
saya rasa atau Bapak Ibu rasa pasti sangat baik ketika kita lakukan dalam menangani permasalahan siswa-siswi kita. Nah, jadi ini adalah contoh statement pernyataan Bapak Ibu guru ketika kita melakukan menstabilkan identitas. Nah, biasanya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di validasi kebutuhan itu guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, jadi kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kita menanyakan dengan intonasi yang tidak membentak, menggunakan intonasi yang lebih pelan seperti itu. Nah, kemudian menanyakan apa pentingnya hal ini bagi kamu. Nah, ini adalah proses validasi kebutuhan. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, Bapak Ibu, ya. Jadi kita menguatkan kembali apa nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita lakukan, kita sepakati. Nah, jadi kuncinya adalah sebagai pendidik kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita harus berkolaborasi, melibatkan orang-orang, ya, stakeholder terkait. Kemudian kita lakukan mulai dari sekarang dan rutin, selalu, jangan berhenti, Bapak Ibu. Kemudian hadirkan rasa memiliki. Ketika kita menyepakati keyakinan kelas, kita harus menghadirkan rasa memiliki supaya siswa itu tidak merasa hal itu suatu keharusan, tapi muncul motivasi intrinsik. Kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung. Ya, jadi lingkungan sekolah yang mendukung itu salah satu kunci keberhasilannya. Dan yang terakhir, menemukan akar permasalahan sebelum menentukan solusi. Ya, jadi kita harus mengetahui akarnya dulu baru memberikan solusi. Nah, ternyata disiplin positif di sekolah itu hanya dapat dilakukan oleh guru yang positif. Positif dalam pikiran, perkataan, dan tindakannya. Baik, seperti itu Bapak Ibu, itulah materi diseminasi kita terkait budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk sekolah kita dan anak-anak kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Krisnawati, Kepala SMP Negeri 22 Surabaya. Alhamdulillah, kami selaku kepala sekolah dan keluarga besar SMP Negeri 22 Surabaya sangat mendukung adanya pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, karena program ini sangat sejalan dengan program yang ada di SMP Negeri 22 Surabaya, yang mana itu merupakan program yang baru dari pemerintah Kota Surabaya, yaitu Sekolai Arek Surabaya. Bu Anita selaku calon guru penggerak telah melakukan koordinasi dengan kami dalam hal membahas adanya budaya positif di sekolah ini. Kami lakukan koordinasi, kami lakukan sharing dan diskusi-diskusi panjang. Sehingga dengan adanya itu maka ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan, baik itu dengan Bapak Ibu guru, teman sejawat, seluruh elemen sekolah. Dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat, kemudian telah pula dilakukan diseminasi pada teman sejawat. Dan kegiatan budaya positif ini telah dilaksanakan di kelas bersama dengan murid-murid. Dengan adanya budaya positif ini, sehingga berdampak sangat positif pada sekolah ini.
sehingga kami berharap dengan adanya budaya positif ini akan memberi pencerahan pada sekolah ini untuk berkembang lebih baik, menjadikan sekolah ini menjadikan pendidikan yang bermutu, pendidikan yang prestasinya semakin meningkat. Kami berharap Bu Anita mampu sebagai pencerah, mampu sebagai pionir yang bisa mendongkrak prestasi SMP Negeri 22 Surabaya dan unggul di dalam segala hal di sekolah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, guru bahasa Inggris SMP Negeri 22 Surabaya. Saya adalah rekan guru dari calon guru penggerak Ibu Andi Andita dari SMP Negeri 22 Surabaya. Saya ingin memberikan testimoni saya tentang penerapan budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bu Andi Andita di sekolah kami. Bu Andi Andita sebagai calon guru penggerak telah menerapkan budaya-budaya positif di sekolah, dimulai dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Lalu beliau juga telah mendiseminasikan budaya-budaya positif yang telah beliau terima dari guru penggerak, yaitu berupa materi dan juga berbagai contoh kepada kami sebagai rekan sejawat di sekolah. Kemudian beliau juga sudah melaksanakan menerapkan budaya-budaya positif tersebut di kelas beliau. Kami sebagai rekan guru dari Bu Andi Andita merasa sangat bersyukur karena Bu Andi Andita sudah menginspirasi kami untuk melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi sekolah kami dan menjadi transformasi pendidikan di SMP Negeri 22 Surabaya. Semoga ke depan Bu Andita semakin sukses, semakin bisa menginspirasi rekan-rekan guru dan seluruh siswa dan juga guru-guru yang dalam skala yang luas. Tetap semangat Bu Andi Andita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nikodemus Michael Dafarel Arya Andino. Saya berasal dari kelas 9F. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Andita karena sudah mengajarkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah ini yaitu bersaling sapa kepada Bapak Ibu guru dan juga budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah ini yaitu bersaling sapa kepada Bapak Ibu guru dan juga menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.